Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Etika dan Hukum Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Inastika Asman selaku moderator, kemudian anggota saya Latan Sila, Nana Andriani, Elsi Saptarini, dan Megawati. Anggota kelompok saya menjelaskan lebih jauh tentang materi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang hukum kesehatan. Hukum kesehatan menurut anggaran dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia atau Perhuki adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam semua aspeknya, yaitu seperti aspek organisasi, sasaran, pedoman, standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hukum serta hukum-hukum lainnya. Hukum kesehatan ini terdiri dari banyak disiplin, diantaranya hukum kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum apotik, hukum kesehatan masyarakat, hukum perobatan, hukum rumah sakit, hukum kesehatan lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan mempersilakan anggota kelompok saya untuk membawakan materi. Baiklah, saya akan membahas poin A mengenai etika dan hukum. Berbicara tentang etika berasal dari bahasa Yunani atau sering kita kenal bahasa Latin. Berasal dari kata ethos yang artinya lebih baik atau lebih layak. Jadi secara istilah, etika adalah norma-norma, nilai-nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat itu sendiri. Kemudian, etika dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur tata tertib serta ketentraman pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Etika dan hukum ini memiliki persamaan dan perbedaan, di mana persamaan etika dan hukum itu ada beberapa, yang diantaranya yaitu yang pertama, sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat. Yang kedua, sebagai objeknya atau tingkah laku manusia. Yang ketiga, mengandung hak dan kewajiban anggota masyarakat agar tidak saling merugikan. Yang keempat, menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. Yang kelima, sumbernya adalah hak pemikiran atau hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior. Sedangkan dilihat dari perbedaan etika dan hukum itu sendiri, ada beberapa poin. Yang pertama, etika berlaku untuk lingkungan profesi, sedangkan hukum berlaku untuk umum. Yang kedua, etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, sedangkan hukum disusun oleh badan pemerintah. Yang ketiga, etika seluruhnya tertulis, sedangkan hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran atau berita negara. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran etika berupa tuntutan atau tuntunan. Sedangkan pada hukum itu sendiri berupa sanksi terhadap pelanggaran, hukuman berupa tuntutan. Yang kelima, pelanggaran etika diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan kalau perlu diteruskan kepada Panitia Pembinaan Etika Kedokteran atau P3EK yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan. Pelanggaran hukum disesuaikan melalui pengadilan. Yang keenam,
Penyelesaian pelanggaran etika tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan pelanggaran hukum itu disertai bukti fisik apabila diperlukan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin B yang berjudul etika rumah sakit. Etika rumah sakit adalah etika terapan, yaitu moralitas atau etika umum yang diterapkan pada isu-isu praktis seperti perlakuan terhadap etnis minoritas, keadilan untuk kaum perempuan, penggunaan hewan untuk bahan makanan atau penelitian, pelestarian lingkungan hidup, aborsi, etanasia, kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang tidak mampu, dan sebagainya. Etika rumah sakit merupakan juga etika umum yang diterapkan pada pengoperasian rumah sakit. Etika punya arti yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda dari istilah itu. Bagi ahli filsafat, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Moralitas itu sendiri merupakan hal-hal yang menyangkut moral, dan moral adalah sistem tentang motivasi, perilaku, dan perbuatan manusia yang dianggap baik atau buruk. Bagi sosiolog, etika adalah adat, kebiasaan, dan perilaku orang-orang dari lingkungan budaya tertentu. Bagi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya, etika berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi harapan profesi dan masyarakat, serta bertindak dengan cara-cara profesional. Etika adalah salah satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antara pemberi, penerima jasa, profesi secara wajar, jujur, adil, profesional, dan terhormat. Bagi eksekutif puncak rumah sakit, etika seharusnya berarti kewajiban dan tanggung jawab khusus terhadap pasien dan klien lainnya, terhadap organisasi dan staf, terhadap diri sendiri dan profesi, terhadap pemerintah, dan pada tingkat akhir, walaupun tidak langsung terhadap masyarakat. Kriteria wajar, jujur, adil, profesional, dan terhormat tentu berlaku juga untuk eksekutif lainnya di rumah sakit. Bagi asosiasi profesi, etika adalah kesepakatan bersama, pedoman untuk diterapkan dan dipatuhi semua anggota asosiasi terhadap apa yang dinilai baik dan buruk dalam pelaksanaan pelayanan profesi itu. Etika rumah sakit adalah suatu etika praktis yang dikembangkan untuk rumah sakit sebagai salah satu institusi lahir pada waktu yang hampir bersamaan dengan kehadiran etika biomedis, atau dapat juga dikatakan etika institusional rumah sakit dalam pengembangan dari etika biomedik. Karena masalah-masalah atau dilema etika yang baru sama sekali sebagai dampak atau akibat dari penerapan kemajuan pesat dan ilmu biomedis. Secara umum, masalah etika rumah sakit yang perlu diatur adalah tentang rekam medis, keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan pasien dewasa, pelayanan kesehatan anak, pelayanan klit medik, pelayanan intensif, pelayanan radiologi, pelayanan kamar operasi, pelayanan rehabilitas, pelayanan gawat darurat, pelayanan mediko-legal, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu isu-isu etika rumah sakit. Isu-isu etika rumah sakit ini terdiri atas 4 bagian, yaitu isu-isu etika administratif. Yang pertama, isu-isu etika administratif ini yang pertama terkait dengan kepemimpinan dan manajemen di rumah sakit. Fungsinya mencakup antara lain kegiatan menentukan objektif, menentukan arah, dan memberi pedoman pada organisasi. Kegiatan-kegiatan kepemimpinan dan manajemen ini yang paling sensitif secara etis. Artinya dalam pelaksanaannya, seorang pemimpin yang manajer puncak sangat mudah disadari atau tidak melanggar asas-asas etika. Etika menghormati manusia dan berperilaku adil, apalagi jika direktur rumah sakit berperilaku diskriminatif dan menerapkan standar ganda. Ia menuntut orang lain untuk memenuhi peraturan standar-standar yang ditetapkannya, sedangkan ia sendiri tidak mau memberi teladan sesuai dengan standar-standar itu. Potensi isu etika administratif ini berikutnya, yaitu tentang privasi-privasi yang menyangkut hal-hal konfidensial tentang pasien seperti rahasia pribadi, kelainan atau penyakit yang diderita, keadaan keuangan, dan terjaminnya pasien dari gangguan terhadap kesendirian yang menjadi haknya. Yang dimaksud sini adalah kewajiban etis rumah sakit untuk menjaga dan melindungi privasi dan kerahasiaan pasiennya.
Misalnya kerahasiaan rekam medis pasien sukar dijaga karena rumah sakit modern dan data dari informasi yang terdapat di dalamnya terbuka bagi begitu banyak petugas yang karena kewajibannya memang berhak punya akses terhadap dokumen tersebut. Selanjutnya isu-isu etika biomedis. Ini poin kedua ya. Saya akan menjelaskan bahwa isu-isu etika biomedis ini menyangkut persepsi dan perilaku profesional dan institusional terhadap hidup dan kesehatan manusia dari sejak sebelum kelahiran maupun sudah kelahirannya. Pada saat sejak lahir, selama pertumbuhan, jika terjadi penyakit atau cedera, menjadi tua sampai saat menjelang akhir hidup, kematian dan malah beberapa waktu setelah itu. Sebenarnya pengertian etika biomedis ini dalam hal ini masih perlu dipilih lagi dalam isu-isu etika biomedis atau bioetika yang lahir sebagai dampak revolusi biomedik sejak tahun 1960-an yang antara lain berakibat masalah dilema baru sama sekali bagi para dokter dan menjalankan profesinya. Pengertian etika biomedis juga ini masih perlu dipilah-pilah lagi dalam isu-isu etika medis tradisional yang sudah dikenal sejak ribuan tahun dan lebih banyak menyangkut hubungkan individual dalam interaksi terapeutik antara dokter dan pasien. Kemungkinan adanya masalah etika medis demikianlah yang dalam pelayanan di rumah sakit sekarang cepat oleh masyarakat atau di media massa ditunding sebagai malapraktek. Kemudian poin ketiga itu isu-isu bioetika. Contohnya yang dikemukakan tentang isu etika biomedis dalam arti pertama atau bioetika adalah antara lain terkait dengan kegiatan rekayasa genetik, teknologi reproduksi, eksperimen medis, donasi dan transplantasi organ, penggantian kelamin, eutanasia, isu-isu pada akhir hidup. Sesuai dengan definisi di atas tentang bioetika oleh International Association of Bioethics, kegiatan-kegiatan di atas dalam pelayanan kesehatan dan ilmu-ilmu biologi tidak hanya menimbulkan isu-isu etika, tetapi juga isu-isu sosial, hukum, agama, politik, pemerintahan, ekonomi, kependudukan, lingkungan hidup, dan mungkin juga isu-isu di bidang lain. Dengan demikian, identifikasi dan pemecahan masalah etika biomedis dalam arti tidak hanya terbatas pada kepedulian internal rumah sakit saja, misalnya komite etika rumah sakit dan para dokter saja, seperti halnya pada penanganan masalah etika medis atau tradisional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat tentang isu-isu etika medis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masalah etika medis tradisional dalam pelayanan medis di rumah sakit, kita lebih banyak dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya malapraktik, terutama oleh dokter. Padahal etika di sini terutama diartikan kewajiban dan tanggung jawab institusional oleh rumah sakit. Kewajiban dan tanggung jawab itu dapat berdasar pada ketentuan hukum atau perdata, pidana atau tata usaha negara atau pada norma-norma etika. Terima kasih. Baik, selanjutnya hukum rumah sakit. Hukum kesehatan eksistensinya masih sangat relatif baru. Dalam perkembangannya di Indonesia, semua dikembangkan oleh Fred Amelen dan almarhum Profesor Oktama dalam bentuk ilmu hukum kedokteran. Perkembangan kehidupan yang pesat di bidang kesehatan dalam bentuk sistem kesehatan nasional mengakibatkan diperlukannya pengaturan yang lebih luas dari hukum kedokteran ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan atau hukum kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan, diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Banyak terjadi perubahan kaidah-kaidah kesehatan, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam upaya kesehatan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Aspek organisasi, sarana, pedoman medik, serta sumber-sumber hukum lainnya.
Selanjutnya, apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara pasien dan rumah sakit, dapat dibedakan pada dua macam perjanjian, yaitu satu, perjanjian perawatan di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan di mana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan. Kedua, perjanjian pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis inspannings verbintenis. Ketiga, rumah sakit dalam menjamin perlindungan hukum bagi dokter atau tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dan dari suatu tanggung jawab rumah sakit dan dokter atau tenaga kesehatan. Yang keempat, dalam kaitan dengan tanggung jawab rumah sakit, maka pada prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bunyi pasal 1367 ayat 3 KUHP Perdata. Selain itu, rumah sakit juga bertanggung jawab atas prestasi dan perbuatan melawan hukum. Peran dan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan atau Yankes yang profesional akan erat kaitannya dengan tiga unsur, yaitu yang terdiri dari satu, unsur mutu yang dijamin kualitasnya, dua, unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan, dan tiga, hukum yang mengatur perumah sakitan secara umum dan kedokteran atau medik khususnya. 4. Dalam hal ini, dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu memahami adanya landasan hukum dalam transaksi terapeutik antar dokter dengan pasien atau kontrak terapeutik, mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter, dan adanya wajib simpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan dan pekerjaan. Dan yang kelima, dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan bermitra dengan dokter rumah sakit memiliki hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan kode etik rumah sakit atau kodersi, surat edaran Dirjen Yan Metno tentang pedoman hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai masalah etika dan hukum di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, yang paling marak saat ini adalah malpraktek. Malpraktek medis sebenarnya adalah istilah hukum yang berarti kesalahan dalam menjalankan profesi. Maksudnya, seorang dokter melakukan kesalahan profesi apabila ia tidak memeriksa, tidak membuat penilaian, tidak melakukan tindakan, atau tidak menghindari tindakan tertentu. Sedangkan dokter-dokter yang baik pada umumnya pada situasi yang sama akan melakukan pemeriksaan, membuat penilaian, membuat tindakan, atau melakukan tindakan tertentu. Di sini kita dapat melihat bahwa pertama, definisi ini bersifat relatif. Baik buruknya seorang dokter menjalankan profesinya dibandingkan dengan rata-rata dokter lain, tentu ini ada kelemahannya. Dapat saja seorang dokter yang inovatif dituduh melakukan malpraktek karena ia melakukan hal-hal yang tidak biasanya dilakukan oleh kebanyakan dokter lain. Padahal yang dia lakukan adalah baik dan bermanfaat bagi pasiennya. Seperti itu. Yang kedua, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam definisi ini, dengan kesalahan profesional ditonjolkan tentang kelainan. Dokter tertentu tidak melakukan pemeriksaan, tidak melakukan membuat penilaian, tidak melakukan tindakan, dan tidak menghindari tindakan tertentu. Ini sesuai dengan pemahaman bahwa malpraktek adalah sama dengan negligence atau kelalaian. Sesuai dengan konteks makalah ini tentang malpraktek dengan latar belakang pelanggaran hukum tidak dibicarakan lebih jauh. Fokus utamanya adalah pada masalah etika medis di rumah sakit yang terdiri yang pertama, etika dalam hal ini diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab. Yang kedua, etika rumah sakit adalah etika institusi. Jadi kewajiban dan tanggung jawab ini adalah institusional, bukan individual.
Namun, eksklusif puncak rumah sakit sebagai yang oleh pemilik melalui governing body diberi kekuasaan mengelola dan tanggung jawab rumah sakit dengan sendirinya juga adalah penanggung jawab moral dan etika institusional. Etika medis berhubungan dengan hidup dan kesehatan. Objek kewajiban dan tanggung jawab pada etika medis adalah hidup dan kesehatan manusia dan kelompok manusia di lingkungan luar rumah sakit. Ini maksudnya berarti pasien dan staf serta karyawan rumah sakit dan masyarakat. Masalah etika rumah sakit ini timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap asas-asas etika, hukum, maksudnya hukum, dan kode etik rumah sakit yang adalah uraian lebih operasional dari asas-asas etika. Maksudnya asas-asas etika yang diterapkan pada rumah sakit. Ada beberapa. Yang pertama, rumah sakit berbuat kebaikan dan tidak menimbulkan mudarat atau cedera